Ayu pergi sholat berjamaah ke masjid. Padahal ayahnya sudah melarang karena kini tengah banyak kasus anak hilang di waktu maghrib. Ayu berkata jika ia niatnya baik akan sholat berjamaah di masjid. Jadi ia yakin akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ingin berdoa agar Adi dan Bondan segera ditemukan. Dengan bermodalkan nekat, Ayu pun pergi dari rumahnya menuju masjid menggunakan sepeda. Di masjid ketika akan memukul beduk, Pak Lurah melihat ada darah menetes. Ia menemukan Bondan berada di dalam bedugan. Pak Ustaz! Pak Ustaz! Astagfirullah. Ayo tolong. Di sisi lain, tanpa disangka-sangka, di pertengahan jalan, Ayu melihat Adi baru saja membunuh seekor hewan menggunakan celurit. Secara perlahan, Adi mulai mendekatinya. Ayu tidak punya pilihan lain selain berlari. Kemudian, Ayu meninggalkan sepedanya, lalu berlari dengan kencang, berusaha menyelamatkan diri. Jujur, ini adalah adegan yang bikin greget ketika nonton filmnya. Adi berlari lebih cepat daripada Ayu. Sementara Ayu berlari seperti di dalam mimpi. Larinya begitu sangat lambat dan hampir saja tersayat celurit Adi. Beruntung Ibu Lurah melihatnya, kemudian menyelamatkan Ayu dari kejaran Adi. Astagfirullah, Ayu. Astagfirullah. Ayu. Teror tidak hanya sampai di situ. Adi menancapkan celuritnya ke pintu dan hampir mengenai kepala mereka berdua. Lalu, Bu Lurah baru ingat jika pintu belakang belum dikunci. Ketika akan dikunci, sayangnya Adi lebih cepat. Dia berhasil menerobos masuk ke dalam rumah. Tetapi Adi hanya mengincar Ayu saja, alias mengincar anak kecil. Namun beruntung, Adi berhasil dilumpuhkan. Sementara itu, Pak Marto mendengar keributan di depan rumah. Ia pun menemukan sesuatu terbungkus kain kafan. Ternyata itu adalah jasad Saman. Saman, pasti kamu nanti malam keinget ini pasti kamu langsung. Setelah berhasil dilumpuhkan, Adi segera diruqyah. Berbicara soal Bondan, ia pun sudah ditemukan. Ia berada di dalam beduk masjid dengan keadaan berlumuran darah. Setelah sadar, Bondan sempat bercerita bahwa ia dilumuri darah hewan oleh Adi. Kemudian ia dibawa ke kuburan Saman, yang mana kuburannya dibongkar, lalu jasad Saman dibawa ke rumah Pak Marto. Mereka rasa ada yang ingin main-main dengan desa ini. Banyak sekali teror-teror aneh yang sudah terjadi. Pak Kasan seketika teringat dengan Karta yang berdiri di depan rumahnya saat subuh tadi. Ia melihat Karta menggantungkan jimat ini. Pak Marto berkata bahwa ia pernah melihat jimat itu juga di rumahnya Saman saat mereka menemukan Samiun. Berarti sudah jelas semua teror ini pasti ada kaitannya dengan Karta. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam hutan untuk melabraknya. Ayo, kau yang keterima. Iki komentasing masak. Goblok. Sabar, Pak. Karta pun diseret, lalu dihajar secara massal sampai babak belur. Untungnya ada Pak Lurah yang melerai karena tidak boleh main hakim sendiri.
Karta berujung dikurung di gudang milik Pak Lurah. Keesokan harinya, Ayu jadi sakit setelah dikejar-kejar Adi semalam. Beberapa lama kemudian, Bu Ningsih datang menjenguk. Disinilah terungkap bahwa dalang dari semua teror adalah Bu Ningsih. Ternyata, setan waktu maghrib selama ini bersemayam di tubuh Ningsih. Dan semenjak Bu Ningsih datang ke desa ini, teror pun semakin menjadi-jadi. Karta sudah lama curiga dengan guru baru itu. Oleh karenanya, ia meminta Ayu memberikan jimat ini kepada Ningsih. Jika bereaksi, maka benar ia adalah sosok jin. Tapi sekarang, jimat itu sudah tidak mempan lagi. Ia sudah jauh lebih kuat karena mendapatkan jiwa anak-anak. Bu Ningsih berjanji tidak akan melukai Ayu, asalkan ia tidak ikut campur. Ketika waktu maghrib, Ayu menyelinap masuk ke gudang Pak Lurah. Ia ingin memberitahukan Karta bahwa Bu Ningsih adalah dalang dari semua ini. Sementara itu, di rumahnya, Adi terasuki kembali. Kemudian suara azan maghrib berkumandang. Karta selalu teringat kejadian buruk di masa lalu, sehingga sering memberontak. Kalian harus lawan, Pak Le. Kalian harus lawan. Ayu meminta pamannya untuk melawan rasa takutnya, karena musuh Karta bukan suara azan, bukan Gusti Allah. Setelah itu, Karta memukul Pak Hansip dari arah belakang. Mereka berdua bisa melarikan diri. Karta akan datang ke rumah Ningsih, sementara Ayu akan pergi ke rumah Adi. Tapi ternyata Adi sudah tidak ada di rumahnya. Sementara itu, Karta melihat sosok setan waktu maghrib di meja rias Bu Ningsih. Ningsih ternyata adalah Wati, sosok anak perempuan yang menghilang terseret 30 tahun yang lalu. Saat itu, Wati melihat Derajat sudah dalam keadaan tewas. Karena tidak mau menjadi korban, Wati kecil pun memilih bersekutu dengan setan. Tengah jalan, mobil ini pun langsung membersihkan pasir yang menghalangi jalan. Setelah bersih, ternyata Beberapa puluh tahun berlalu, kini Wati tumbuh menjadi perempuan dewasa, yang mana setan waktu maghrib bersemayam di dalam tubuhnya. Setan itu pun ingin meneror desa Jatijajar kembali dengan cara menyamarkan Wati sebagai Bu Ningsih, sosok guru baru di desa itu. Kini semuanya sudah jelas. Karta ingat jika sarang jin tersebut adalah batu di dekat lubang itu. Ia pun harus membakarnya supaya semua teror berhenti. Di samping itu, Ayu menemukan Adi berada di sungai. Adi akan menggapai tangan setan waktu maghrib. Di lain sisi, Karta menemukan batu itu. Bukan suatu hal yang mudah. Ia kerap diganggu ketika akan membakar batunya. Karta pun didatangi oleh Pocong Derajat, teman masa kecilnya. Karta, kamu gak mau main sama aku lagi kok. Ayo main, Karta. Pada akhirnya, Karta berhasil membakar batu itu. Kemudian, ia mengumandangkan suara azan. Hal itu pun membuat sosok setan waktu maghrib seketika lenyap. Sementara Adi berhasil diselamatkan. Sumpah dari tadi ya. Film ini diakhiri dengan seorang anak yang sedang bermain ketika waktu maghrib. Dari kejauhan, ia melihat sosok setan itu. Oke deh. Iya apa. Dan film pun selesai.
Semua berawal dari kerasukan awan arwah Vina sebelum 7 hari. Semua ya sekarang serem boleh. Nyari boleh. Jadi orang tua. Tak anak-anak tuh. Ini kita langsung masuk status. Dari tadi kita gak ngomong loh. Arya sekolah. Sekolah tanpa suara. Ini takutnya. Oke guys, kita lanjut. SMA kelas 4 tau jarang. Ayo, boleh deh, dari sini. Itu mah aku kebiasaan yang kedua. Masa depan adalah mereka hari ini. Mereka yang menyiapkan hari ini. Tadi lo kenapa sih? Enggak, gak apa-apa. Cerita aja gak apa-apa. Enggak, sumpah gak apa-apa. Udah beneran cerita kenapa? Udah deh, dia cantik, rambutnya lumayan panjang, terus dia pakai kalung bunga mawar. Bener, sumpah. Dia bukan sih? Dia sumpah. Dia siapa sih, Fris? Serius lo? Iya, sumpah gue sering lihat. Hah? Ah, udahlah, daripada kita bahas ini mending keluar. Tekel berhasil. Ayo. Sabar dulu, Bray. Maju. Iya. Ah, udahlah, daripada kita bahas ini mending. Iya bukan sih? Iya sumpah. Ini siapa sih, Fris? Serius lo? Iya sumpah gue sering lihat. Ah, udahlah, daripada kita bahas ini mending keluar. Tekel berhasil. Ayo. Sabar dulu, Bray. Maju. Menurut kalian kurang serem gak guys? Kok gak bisa? Liatin aja ya, Tam. Gue bakal sebarin semua kelakuan lo. Lo berani? Gak akan bisa. Oh my god, itu masa Sialan lo. Tam, lepasin. Tam. kayaknya aku pernah nonton film. Dah, gak mungkin. Gak mungkin gue bunuh orang. Pasti cuma bisa. Alin lo ngapain? Gak, diam lo. Gak mungkin si Alin mati. Sialan sih. Si Alin ada di dunia. Terus gimana dong? Lo dari. Belum ada lihat gue. Oh my god. Oke dah. Untuk ini. Dadah guys.